Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisur Novika. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul komunikasi. Baik, langsung saja. Komunikasi adalah jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar mereka dapat saling terhubung dengan lingkungannya yang sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal, serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang saling berkaitan. Komunikasi sangat penting dilakukan, apalagi di zaman sekarang ini. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain lewat via telepon, send messages, kemudian ada video call dan lain-lain. Kemudian di sini ada tujuan komunikasi. Yang pertama, agar hal yang disampaikan itu dapat dimengerti dengan baik. Yang kedua, agar dapat memahami maksud dari perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima oleh orang lain. Yang keempat, sebagai penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama, untuk mencapai informasi. Yang kedua, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan suatu hal, atau disebut juga dengan saling transfer ilmu. Selanjutnya, ada komunikasi interpersonal. Komunikasi ini adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih. Misalnya ada dua orang yang sedang berbicara, kemudian mereka saling bertukar pikiran atau informasi yang lainnya. Percakapan tersebut bisa saja misalnya dengan kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar tiga orang. Kemudian, komunikasi interpersonal ini bisa terjadi di mana saja, baik ketika kita menonton film, belajar, dan bekerja. Komunikasi interpersonal bisa disebut komunikasi antar pribadi. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi interpersonal. Ada bahasa yang digunakan formal dan informal. Kemudian ada memakai media tertentu seperti email, telepon, dan ponsel. Selanjutnya, dilakukan dua orang atau lebih. Bersifat terbuka dan komunikatif. Metode komunikasi interpersonal terdiri dari beberapa jenis, yaitu komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata. Contohnya, lampu lalu lintas yang ada di persimpangan jalan. Kemudian yang kedua, ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi yang mengacu pada gerak-gerik tubuh atau ekspresi wajah dan gerak tubuh lainnya. Kemudian ada intonasi verbal, mengacu pada penekanan seseorang pada kata-kata atau kalimat yang menyampaikan maksud tertentu, baik ketika dia marah, sedih, kecewa, kesal, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada penghalang keefektifan komunikasi interpersonal. Di sini ada penyaringan. Penyaringan adalah manipulasi informasi yang secara sengaja sehingga membuat informasi tampak lebih menyenangkan bagi penerima atau sebaliknya. Intinya di sini suatu informasi itu telah disetting atau diatur
maksudnya di sini suatu informasi itu semuanya itu berbentuk positif di dalam hal penyaringan tersebut. Kemudian ada persepsi selektif. Ketika orang-orang secara efektif menafsirkan apa yang mereka lihat atau dengar berdasarkan pada kepentingan masing-masing, seperti latar belakang, pengalaman, dan sikap mereka sendiri. Di sini ada kebanjiran informasi. Ketika informasi yang harus kita olah melampaui kapasitas pemprosesan kita, ini informasi yang disampaikan tersebut terlalu banyak, jadi harus kita olah terlebih dahulu. Kemudian dari segi bahasa, kata-kata yang mempunyai arti yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Intinya maknanya itu berbeda. Kemudian ada budaya nasional. Komunikasi interpersonal tidak dilakukan dengan cara yang sama di seluruh dunia. Sebagai contoh, di Amerika, pola komunikasi mereka cenderung diarahkan kepada individu dan dinyatakan dengan jelas. Selanjutnya ada mengatasi penghalang keefektifan komunikasi interpersonal. Yang pertama, kita harus menggunakan umpan balik. Banyak masalah komunikasi dapat secara langsung dilacak penyebabnya pada kesalahpahaman atau ketidakakuratan. Dan hal ini dapat ditindaklanjuti dengan umpan balik, seperti dengan cara verbal atau non-verbal. Yang kedua ada menyederhanakan bahasa. Bahasa dapat menjadi penghalang pada manajer. Manajer tersebut harus memilih kata dalam menyusun pesannya dengan cara yang akan membuat pesan itu mudah dipahami. Mudah dipahami dan tidak bertele-tele dan tidak kaku. Kemudian menyimak dengan aktif untuk mendapatkan maksud lengkap tanpa membuat penilaian terlalu dini dan menuntut konsentrasi total. Atau disebut juga dengan kefokusan seseorang. Kemudian selanjutnya ada kendala emosi. Kendala emosi adalah naif untuk menganggap bahwa manajer selalu berkomunikasi dalam cara yang rasional. Kita tahu bahwa emosi dapat menjanggalangi penyampaian maksud. Maksudnya di sini adalah kita tidak bisa beranggapan bahwa manajer itu selalu berkata baik terhadap karyawannya. Kemudian perhatikan isyarat nonverbal. Jika tindakan dapat berbicara keras daripada kata-kata, maka penting untuk menjaga tindakan Anda untuk memastikan tindakan itu sejalan dan memperkuat kata-kata yang keluar bersamaan dengan tindakan tersebut. Maksudnya di sini adalah lebih besar tindakan daripada perkataan. Kemudian ada memahami teknologi informasi. Teknologi mengubah gaya hidup dan gaya kita bekerja. Saat ini para manajer para manajer melakukan tantangan untuk membuat organisasi mereka yang berfungsi dengan lancar sambil secara terus-menerus mengembangkan operasi kerja dan bersaing walaupun organisasi dan lingkungan berubah dengan cepat.
berarti di sini walaupun sudah ada teknologi yang canggih, tetapi mereka tetap mengeluarkan karya-karya mereka atau ide-ide yang positif tadi. Bagaimana teknologi mempengaruhi komunikasi manajerial? Teknologi khususnya teknologi informasi secara radikal telah mengubah cara berkomunikasi anggota organisasi. Contohnya, teknologi secara signifikan telah meningkatkan kemampuan manajer untuk memantau kinerja individu atau tim. Teknologi membuat karyawan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap untuk membuat keputusan yang lebih cepat, dan teknologi memberikan lebih banyak peluang kepada karyawan dalam hal bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka masing-masing. Selain itu, teknologi informasi telah memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk sepenuhnya dapat dicapai kemampuan tanpa melihat di mana mereka berada. Sistem jaringan komputer telah berkembang pada bidang internet dan ekstranet pada organisasi. Internet adalah jaringan komunikasi organisasional yang menggunakan teknologi dan dapat diakses oleh para karyawan organisasi tersebut. Yang terakhir, yang tadi, ekstranet adalah jaringan komunikasi organisasi yang menggunakan teknologi internet dan memberikan kesempatan pada karyawan untuk berkomunikasi dengan pihak luar, seperti pelanggan dan para penjual. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.